Keep my head above water, don't let me drown. It gets harder on each other. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sang Waktu Trader. Kita di sini seperti biasa ya. Kita karena pemula itu biasanya takut deposit besar. Jadi lebih baik bener deposit aja sekecil aja, 200.000 aja nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting apa? Di sini kita eh, yang penting kita kuasai ilmunya dulu. Jika sudah kita menguasai ilmunya, maka kedepannya kita mau open posisi berapapun itu nggak masalah. Oke, jadi kita di sini sambil membahas teknikal tentang pressing ya. Teknik pressing itu teknik ya ketepatan. Atau kita bisa sebenarnya dalam trading itu kita peluang kita untuk profit itu banyak. Kita cari-cari market aja sesuai dengan gaya trading kita. Sesuai yang kita kuasai biar kita nggak terlalu kepatok. Gini, ketika kita bisa teknik open posisi setiap waktu, setiap saat gitu. Jadi ketika per candle kita bisa, ntar psikologis kita yang akan ke bawah, kemana kita akan posisi. Ya, ketika kita main per candle itu, kita bisa profit. Akhirnya kita ketagihan. Setelah kita ketagihan, akhirnya kita akan mendapatkan suatu rasa ibaratnya kurang puas. Baru profit segini padahal kita dalam trading itu profit sesuai sesuai saldo kita lah. Saldo kita sedikit ya udah apa-apa, profit sedikit wajar itu. Yang penting kita udah hasil, dan jangan ke bawah angkara ya, karena angkara itu yang akan menyebabkan kita di trading itu menjadi sulit. Ketika psikologis kita nggak baik, maka akan mengaruh pecah, dan memperbaiki psikologis itu sangat-sangatlah sulit, dan saya telah mengalaminya itu. Oke, alhamdulillah profit di sini ya. Oke, nah, kenapa saya open posisi buy? Karena dilihat dari candle merah itu ada tekanan dua di bawah. Nah, berulang kali saya sampaikan kalau sumbu bawah itu adalah tekanan dari buyer. Buyer menekan kuat, terus didukung dengan candle hijau ini. Dia menjadi candle hijau kan selanjutnya kan. Berarti dia masih punya tenaga untuk naik karena terbukti dia turun dulu baru naik. Berarti buyer di situ membuatnya banyak. Dan perhatikan juga SNR-nya ya yang terdekat ya. Nah, oke. Nah, di sini kita modal sedikit. Misalnya kita modal 200.000, kita dapat 400.000. 100%. Bagus banget. Mau ngapain kita selama 10 menit paling kita trading dapat 400.000, mau dapat 200.000 lumayan. Nah, bayangkan jika kita punya money management yang baik, terus kita punya setiap harinya kita itu bisa 2 atau 3 kali dalam ya sesi, kita bagi sesi 2 atau 3 kali. Misalnya satu hari kita bagi 2 sesi aja, sesi pagi misalnya, sesi pagi seperti ini, sesi pagi terus kalian mendapatkan 200.000. Oke, nyantai, kita relax, kita lupakan tentang trading, lupakan dulu, kita freshkan otak kita, kita buang tekanan-tekanan yang terjadi pada kita, jadi kita bisa fresh lagi ketika nanti dalam sesi berikutnya kita sudah fresh. Nah, perhatikan nih, ini ya tren naik kan, ini tren naik, kita udah tahu kan, kita tahu kemana arah trennya. Jadi kita cuma tinggal tunggu lihat, dia sudah sampai titik mana, dia akan kemana, dan dia akan turun atau naik. Kita lihat dari sumbu dan dari bodinya gitu loh. Dalam BSG itu sebenarnya kita tergantung kita sih, dalam trading itu tergantung kita, mindset kita yang dipakai ya. Bukan karena gini, misalkan kalian punya teknik banyak, biasanya pemula itu ketika kita melihat teknik yang bagus kita pelajari, ketika ada teknik lagi kita pelajari lagi, yang kemarin malah dilupain, terus kayak gitu akhirnya bingung sendiri. Jadi kita nggak punya style kita trading, jadi kita ibaratnya kita kehilangan jati diri kita saat trading gitu loh.
Nah, karena di trading itu kita yang cari untung, kita cari kesempatan, kesempatan. Di mana ada kesempatan kita bantai, di mana ada kesempatan kita bantai. Sebenarnya kayak gitu. Oke, di marketnya agak gini-gini aja. Jadi kalau menurut saya sih hindari market yang banyak-banyak doji, karena kalian bisa salah tafsir, atau yang subuh-subuh panjang-panjang banyak gitu. Itu berisiko ya. Nah, kita cari market lain aja ya. Di sini terlalu apa ya? Karena ini di area area apa ya? Area di mana? Area harga itu di situ-situ aja lah, harga nggak bakal naik turun. Enaknya kan kita kalau trading itu di trend, enak di trend. Kalau kita dapat trend itu enak. 2-3 kali open posisi udah, 1-2-3 kali open posisi udah. Kenapa aku selalu bilang 2-3 kali sampai 5 kali lah sehari itu, maksimal 5 kali open posisi aja, maksimal 5 kali open posisi, maka kita akan menjaga psikologis kita nggak barbar, kita nggak gemurkan. Oke, kita lihat di crypto nya nih, di mendekati tentang support terdekatnya ini, yang paling jauh ini kan merah dia support, maka di sini akan terjadi pemantulan, dia akan memantul di sini, maka kita siap open posisi di area ini. Tenang saja, kita ambil tuh, dia menjadi candle hijau, kita langsung pantai baik. Jadi mindset lah yang paling penting tuh, mindset dalam trading. Kita jangan sampai kita hari ini profit besok loss, hari ini profit besar besok loss banyak. Itu yang sering terjadi pada pemula. Karena apa? Mindset, pola pikirnya. Iya, di trading itu gampang mencari uangnya, tapi kita juga gampang kehilangannya. Oke, open posisi dulu. Jadi kita harus fokus, kita harus belajar ya. Nafsu, namanya orang kan nafsunya itu banyak. Kita terlalu nafsu untuk cepet-cepet kaya. Semua siapa sih ya yang nggak mau cepet kaya? Tapi pahamilah, psikologis itu akan menentukan berhasil atau enggaknya kita dan money manajemennya. Paling penting teknik tidak didukung dengan psikologis dan money manajemen yang baik, maka hasilnya akan ambiar. Karena saya udah membuktikan dari awal saya mulai trading, psikologis saya hancur karena cuma ngikut-ikutan saja, ngikut-ikutan tren saja. Jadi ketika orang lain bisa profit banyak-banyak, saya langsung termotivasi. Aduh, aku harus bisa open posisi banyak. Tapi kita psikologisnya nggak baik. Setelah profit pun kita masih dipaksa untuk open posisi terus. Akhirnya ketika kita loss pertama, aduh harus mengembalikan nih loss yang tadi. Kita bantai lagi, kita loss lagi. Akhirnya kita analisis kita itu tidak, ya analisis kita itu tidak bagus lah. Akhirnya kita jadi amburadul, kita barbar, kita kacau nih. Perhatikan nih di area seperti ini, perhatikan support dan resisten itu sangatlah penting. Kita melihat support dan resisten, maka kita harus hati-hati di situ. Biasa area pantul-pantul di situ bisa menjadi candle koreksi, nah, atau candle penerusan naik ya. Biasanya dia koreksi dulu baru akan naik, seperti itu ya. Jadi dalam trading itu pelajari tekniknya, punya satu teknik tapi kita sabar, maka kita akan profit. Itu yang ditrading kan, kita cari profit, bukan cari untung sebentar langsung loss kan gitu. Untung banyak sebentar langsung loss, bisa hari ini atau besoknya. Psikologis kita terganggu, gampang cari uang segini segini, dapat segini, profit segini. Nah, jangan pernah menggampangkan seperti itu, karena hasilnya akan sangat buruk. Nah, ini dia akan menuju ke titik ini dan titik ini. Jadi ketika kita udah menjumpai market, kita harus baca seperti ini. Tapi kita nyantai saja, kita tunggu momen yang bagus buat pantai. Jangan terlalu terburu nafsu. Kenapa saya bilang terburu nafsu? Kalau kita cepet-cepet, kita terburu-buru, hasilnya pasti nggak akan baik. Kenapa saya bikin nyantai seperti ini? Karena apa? Karena psikologis kita nggak terganggu, kita nggak berbar, kita nggak yakin, kita nggak akan bantai. Makanya mengurangi risiko, karena kita yang cari untung, bukan untung sebentar lalu loss ya. Oke, satu, perbaiki mental ketika kita trading, perbaiki kita psikologis kita, dan perbaiki money management buat pemula biar bisa profit konsisten, karena dari situlah letak keberhasilan dalam dunia trading. Oke, ya saya rasa cukup sekian, sampai jumpa besok. Kalau besok kita akan open posisi sering, karena
Kali ini saya akan cuma memberi edukasi bagaimana cara melatih mental dan psikologis buat trading dan mengatur money manajemennya. Oke. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit. Bye bye.